depan nanti Anda siapkan ya presentasi ya. Minggu depan Anda siapkan presentasi terkait dengan progres dari proyek Anda. Nah, jadi Anda mulai kerjakan minggu ini ya. Terus minggu depan nanti saya akan lihat progres Anda ya. Minggu depannya lagi nanti saya coba cek lagi dan sampai week ke-14 nanti akan saya cek progres di tiap minggunya. Dan nanti untuk presentasinya akan dilakukan di week UAS ya. Nah, nanti presentasinya di week UAS, proyeknya sudah selesai 100%, nanti tinggal Anda presentasikan saja. Dan nanti tiap minggu kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, nanti kita akan diskusikan bersama ya. Dan apabila memang masih ada yang masih kurang jelas terkait dengan metode-metode image classification ya, karena kemarin kita sudah bahas ya, image classification di week ke-10 secara online kemarin ya. Itu nanti kalau masih ada yang masih kurang paham di bagian metodenya atau di code-nya, nanti bisa kita diskusikan juga. Seperti itu. Tapi intinya sebetulnya image classification itu bukanlah topik yang sulit ya, karena yang harus Anda siapkan sebetulnya hanyalah datasetnya dan memilih algoritma apa yang tepat ya untuk mengklasifikasikan image Anda. Dan nanti itu akan Anda kombinasikan dengan berbagai metode filtering ya, filtering yang harapannya nanti dengan metode filtering itu nanti bisa meningkatkan akurasi atau performance dari algoritma klasifikasi. Dan yang akan kita bahas minggu ini ya, saya share screen terlebih dahulu. Yang akan kita bahas hari ini itu adalah feature descriptors. Ini juga opsional, bisa Anda gunakan untuk tahapan preprocessing ya, sebelum image itu Anda lakukan klasifikasi. Yang saya contohkan kemarin, yang kita pelajari kemarin adalah metode image classification tanpa adanya tahapan filtering. Ya sudah, semua dataset kita tanpa kita lakukan preprocessing, kita langsung masukkan ke algoritma klasifikasi. Tapi sebetulnya di tahapan image classification itu Anda bisa tambahkan tahapan preprocessing, yaitu digunakan untuk memperbaiki image yang akan kita klasifikasikan terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan filtering, bisa menggunakan feature descriptors, dan lain sebagainya. Itu nanti Anda bisa coba, dan harapannya nanti bisa meningkatkan algoritma klasifikasi, performance dari algoritma klasifikasinya, seperti itu. Oke, dan yang akan kita bahas hari ini adalah feature descriptors ya. Ini juga salah satu metode yang cukup umum digunakan untuk mendeteksi atau mendeskripsikan fitur yang ada di sebuah image kita. Oke, ya sudah connect lagi. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, jadi feature descriptors ini kita gunakan untuk mendeskripsikan atau mendeteksi fitur-fitur yang ada di sebuah image ya. Karena komputer itu berbeda dengan mata manusia ya. Kalau mata manusia, kita melihat sebuah image itu secara otomatis kita bisa mendeteksi fitur-fitur yang ada di image yang kita lihat. Contohnya, kalau kita melihat hewan, contohnya ini ya, kita melihat hewan singa gitu ya. Anda langsung berpikir bahwa singa itu memiliki mata dua gitu ya, memiliki rambut ya, memiliki rambut di kepalanya yang lebih tebal dibandingkan macan ataupun harimau. Nah, punya kaki 4 dan sebagainya. Itu kalau manusia kita bisa mendeteksi fitur itu secara otomatis ya, karena ya manusia berbeda dengan komputer. Kalau komputer untuk mendeteksi fitur itu tidak semudah mata kita. Jadi kita harus menggunakan beberapa metode. Nah, metodenya sama seperti yang sudah kita pernah pelajari. Kita akan menggunakan pixel gitu ya untuk mendeteksi fitur-fitur yang ada di sebuah image. Dan untuk feature descriptors ini ada beberapa metode. Yang pertama yang paling umum digunakan yaitu Harris Corner Detection. Ini kita gunakan untuk mendeteksi adanya corner atau titik pucuk ya, atau ya corner ya. Corner itu ya titik pucuk gitu ya. Misalnya kita punya persegi gitu kan ya. Jadi cornernya ada 4 seperti itu. Mengapa corner itu penting kita deteksi? Karena berdasarkan beberapa riset ya, kalau kita mendeteksi corner itu maka akan bisa meningkatkan performa klasifikasi. Jadi corner itu salah satu
fitur yang cukup penting yang perlu kita deteksi. Untuk corner detection ini sebetulnya kita bisa menggunakan 4 algoritma ini, yaitu Harris Corner Detection, Shitomasi Corner Detector, atau kita sebut juga sebagai Good Features to Track, ada Fast Algorithm, dan Feature Matching. 3 saja sebetulnya. Yang corner detection itu yang 3 saja. Kalau feature matching ini yang dideteksi bukan corner. Dan mengapa yang 2 algoritma ini saya tandai warna merah? Karena nanti itu adalah tugas Anda untuk mencoba dan mengeksplorasi secara mandiri bagaimana cara kerja algoritma fast algorithm sama feature matching. Anda tidak perlu mempelajari sampai mendetil bagaimana kalkulasi ataupun perhitungan ya di belakang algoritma fast algorithm sama feature matching ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah nanti Anda cari bagaimana cara menggunakan library untuk fast algorithm untuk corner detection ya dan feature matching menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi yang 2 ini nanti adalah tugas Anda untuk mencari atau mengeksplorasi bagaimana cara menggunakan library fast algorithm untuk mendeteksi corner dan feature matching. Feature matching ini bukan itu ya, bukan corner detection. Nanti silakan Anda cari sendiri. Yang akan kita fokuskan pada hari ini kita akan menggunakan Harris Corner Detection sama Shitomasi Corner Detector. Ini yang paling umum digunakan untuk mendeteksi adanya corner ya dalam sebuah image ya. Sebetulnya feature itu bukan hanya corner ya, banyak sekali ya. Tapi kita coba fokus dulu ke salah satu feature yang cukup umum dideteksi yaitu corner. Nah, kita bisa menggunakan Harris Corner Detection atau Shitomasi. Ini Good Features to Track itu adalah nama lain dari Shitomasi Corner Detector ya. Karena kalau nanti kita menggunakan Shitomasi Corner Detector ini di Python ya, di library-nya OpenCV, itu yang kita panggil adalah metode Good Features to Track. Yang mana ini algoritmanya ya ini, Shitomasi Corner Detector. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kita harus mendeteksi adanya fitur di dalam sebuah image. Nah, kita coba lihat di sini. Misal ya, kita ingin mendeskripsikan sebuah gedung. Kebetulan gedung ini bentuknya adalah kotak gitu ya, kotak atau bentuknya balok gitu ya. Nah, kalau kita coba melihat ya gambar ini, kira-kira fitur yang paling berpengaruh ya, yang bisa membedakan bahwa gambar yang saya lihat itu adalah gedung atau bukan gedung, itu apa kira-kira? Misalnya ini saya bagi ya, misalnya Anda bermain puzzle gitu ya, bermain puzzle. Mungkin waktu Anda kecil pernah bermain puzzle. Kalau puzzle-nya itu, misalnya anggap saja gambar ini Anda jadikan puzzle gitu ya. Terus Anda dapat potongan di bagian langit gitu ya. Kira-kira sulit nggak untuk menaruh ini kira-kira posisi yang paling tepat di mana? Anda mendapatkan gambar langit gitu ya. Langit itu kan warnanya ini ya, warnanya flat gitu ya, biru. Biru tua terus dia degradasi ke biru muda. Misalnya nanti Anda mendapatkan salah satu potongan puzzle, yaitu potongan puzzle A ini ya. Anggap saja gambar ini nggak ada. Anda apakah bisa? Kira-kira ini letaknya di mana? Mungkin Anda bisa berpikir ini letaknya pasti di atas gitu kan ya. Letaknya ini pasti di atas karena gambar langit. Nah, dibandingkan kalau Anda mendapatkan potongan yang ada garisnya atau ada cornernya. Nah, kalau ada garisnya atau ada cornernya, pasti Anda lebih mudah untuk berpikir ini kira-kira posisinya di mana. Kalau corner, berarti ini pasti letaknya mungkin ada kemungkinan letaknya itu ada di pojok, gitu ya. Dibandingkan kalau kita mendapatkan salah satu potongan yang dia gambarnya flat gitu ya, nggak mendeskripsikan fitur apapun. Ya, nah misalnya seperti ini, kalau kita bisa lihat ya, ada potongan A, B, C, D, E, F ya. Ini yang akan berpengaruh ya, fitur yang akan berpengaruh itu adalah yang paling berpengaruh kalau kita urutkan adalah yang potongan yang ada cornernya. Nah, kalau corner pasti dia letaknya pasti di pucuk gitu ya. Entah itu di pucuk di sini atau di sini ya. Kalau garis, garis juga masih banyak sebetulnya. Ini kan garis semua ya. Ini garis, ini juga garis. Kalau corner, maka dia seperti fitur yang dia itu esensial gitu ya. Ini tidak banyak corner di sebuah image itu. Nah, jadi lebih mudah kalau kita mendapatkan potongan yang terdapat corner di sana. Nah, sehingga dari
kasus seperti ini ya, kita lebih baik kalau ingin mendeteksi sebuah fitur itu, kita bisa mendeteksi fitur itu corner atau edge sebetulnya ya. Corner atau edge. Yang edge itu kan bisa kita deteksi menggunakan algoritma itu ya, menggunakan filtering Sobel ya. Itu sudah pernah kita lakukan. Tapi yang ini, yang corner ini, kita bisa menggunakan Harris Corner Detector atau Sitomasi Corner Detector. Nah, jadi kalau kita punya image seperti ini misalnya ya, image-nya ini yang warna hijau ini. Yang warna hijau gitu ya. Ini yang lebih gambarnya ini lebih simpel lagi ya dibandingkan yang sebelumnya. Anggap saja yang gambar yang Anda lihat itu Anda coba abaikan dulu kotak merah, biru sama hitam. Anda lihat saja kotak yang warna hijau ini. Nah, kalau seperti ini, kira-kira potongan mana yang paling merepresentasikan fitur dari image yang kita lihat. Ini kan ada rectangle kotak yang warna merah ya, biru sama hitam gitu kan ya. Nah, yang paling merepresentasikan pasti yang merah ini karena dia di dalamnya ada cornernya. Ya, atau paling tidak kalau Anda ingin itu ya, main puzzle, puzzle-nya itu gambarnya cuma hijau ini ya. Terus Anda dapat potongan yang warna merah, biru sama hitam. Pasti nanti akan lebih mudah. Potongan yang warna merah ini pasti letaknya di pucuk gitu kan, karena ini ada cornernya gitu ya. Entah di pucuk sini, sini atau sini atau sini, ada 3 kemungkinan. Kalau Anda dapat potongan garis seperti ini, edge ini ya. Nah, ini posisinya bisa jadi di sini ya, bisa jadi di atas juga ya. Kemungkinannya banyak. Apalagi kalau Anda dapat potongan yang warna hijau ini. Nah, ditaruh di mana ini Anda akan kesulitan gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa yang red patch ini ya, yang kotak merah ini yang paling merepresentasikan sebuah fitur. Nah, ini ada algoritma, salah satu algoritmanya namanya Harris Corner Detection ya. Harris Corner Detection ini ditemukan oleh Chris Harris and Mike Stevens ya. Makanya namanya ini dinamai Harris Corner Detection. Tapi yang disebutkan namanya yang Harris saja ya. Mike Stevens ini nggak disebutkan di algoritmanya. Mungkin yang lebih berpengaruh itu yang Chris Harris gitu ya. Jadi basic intuition-nya cara menggunakan Harris Corner Detection itu dia adalah melihat perubahan yang signifikan ketika kita menaruh sebuah piece di dalam image kita. Jadi misalnya kita menaruh piece di sini ya. Kalau ini kita gerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, pasti ada perubahan posisi atau perubahan yang signifikan di pixelnya. Dibandingkan kalau kita menggerakkan ini ya, menggerakkan kotak yang biru ini, kita gerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, perubahan pixelnya nggak akan signifikan. Kalau yang warna hitam ini kita gerakkan ke kanan dan ke kiri, dia tidak akan signifikan perubahannya. Tapi kalau kita gerakkan ke atas sama ke bawah, mungkin akan ada perubahan pixel yang signifikan. Tapi beda dengan yang kotak merah ini, karena dia di dalamnya merepresentasikan sebuah corner gitu ya. Kalau kita gerakkan ke kanan, kiri, atas, bawah, pasti akan ada perubahan pixel yang signifikan. Nah, sehingga dengan ide seperti itu ya, Harris Corner Detection ini menggunakan sebuah formula seperti ini. Nah, formulanya ini Anda nggak perlu pahami secara detail ya. Jadi intinya ini kita punya EUV ini ya. EUV ini kita gunakan untuk melihat perubahan ya, perubahan pixel ketika sebuah patch ya, sebuah patch itu kita gerakkan. Jadi sebetulnya sama dengan algoritma filtering ya, dia akan bergerak nanti patch-nya ini akan bergerak ya, akan scanning ya, nanti kita juga akan tentukan parameter block size-nya itu berapa kali berapa gitu ya. Dan penentuan block size itu juga akan berpengaruh ke akurasi pendeteksian corner ya. Jadi nanti kita tentukan berapa kali berapa. Nah, setelah itu kita gerakkan ke semua area di image kita. Yang mana nanti kalau kita menemukan perubahan yang signifikan dengan batas threshold tertentu, maka kita bisa tentukan bahwa di posisi itu ada sebuah corner. Nah, ini Anda bisa kalau tertarik untuk mempelajari lebih detail di algoritmanya itu, ya ini kita bisa lihat di dokumentasinya ya. Nah, ini sebetulnya idenya hanyalah kita akan menggerakkan sebuah patch gitu ya, ke kanan, kiri, atas, bawah, yang mana nanti yang kalau ada perubahan yang signifikan,
maka kita bisa tentukan bahwa di dalam patch itu ada sebuah corner. Nah, jadi kalau kita misalnya punya image yang seperti ini ya, kalau kita patch-nya itu letaknya di sini, kita gerakkan kanan kiri atas bawah, tidak ada perubahan yang signifikan di pixelnya. Tapi kalau kita gerakkan ke atas sama ke bawah di bagian edge ini, ya ada perubahan tapi tidak major ya, perubahannya. Dibandingkan kalau kita letakkan di sini ya, atas bawah kanan kiri, kita gerakkan, nah itu perubahannya ya, waktu kita shifting patch-nya ini, itu dia signifikan. Oke, kita langsung coba saja cara menggunakan ini ya, cara menggunakan Harris Corner Detector ya. Di image yang sudah pasti dan sudah jelas bahwa ada corner di dalamnya, yaitu ini, image chess ya, flat chessboard ini ya. Nah, ini silakan kita coba saja. Ini sepertinya sudah saya upload ya ininya, link untuk ininya, asetnya di mana di Google Colab ya. Saya coba cek, sorry kok di Google Colab, di ULS ya. Saya coba cek dulu. Nah, ini silakan bisa Anda coba ya. Ini sebetulnya agak sedikit berbeda nanti ya. Ini karena waktu saya coding ini nggak langsung saya baca sebagai grayscale image ya. Saya ubah ke BGR, ke RGB, terus saya ubah ke gray gitu ya. Sebetulnya kan bisa langsung diubah ke grayscale ya. Jadi gini, untuk mendeteksi corner itu, sebaiknya kita ubah dulu gambar kita ke dalam bentuk grayscale ya. Nah, sebelum kita deteksi, kita ubah dulu ke dalam bentuk grayscale. Setelah kita tahu posisi dari cornernya ya, nanti label cornernya itu bisa kita tumpuk ke original image-nya yang color image. Oke, nanti saya coba contohkan. Coba harusnya sudah ya, sudah ada ya di Google Drive ya, saya taruh di Google Drive kemarin. Oke, kita langsung lihat aja kita pakai Google Colab aja. Oke, saya coba cek di ini ya, flat. Oh, ada flat chessboard.png, harusnya ada. Ini saya sudah taruh di Google Drive ya. Biasanya ya, nanti aplikasinya untuk mendeteksi corner itu bisa kita gunakan untuk itu ya, mendeteksi objek sebetulnya. Nah, sebelum kita mempelajari object detection, maka sebaiknya kita harus mempelajari mengenai ini ya, feature descriptor dulu. Misalnya untuk face recognition gitu ya. Face recognition itu sebetulnya juga algoritmanya sudah ada ya. Tapi di dalam algoritma itu ada salah satu tahapan untuk mendeteksi adanya corner seperti itu ya. Misalnya kita mendeteksi mata itu letaknya di mana gitu ya. Terus hidung letaknya di mana, mulut di mana. Bentar, saya coba langsung jalankan saja algoritmanya. Ini kita pelajari basicnya dulu. Nanti ke depannya nanti harapannya kalau Anda sudah tahu salah satu algoritma feature descriptors ya, kita bisa gunakan untuk mendeteksi objek ya. Nanti kalau Anda mengambil mata kuliah computer vision, ya itu nanti di dalamnya untuk mendeteksi objek itu diperlukan yang namanya feature descriptors ya. Oke, saya namai feature descriptor ya. Oke, saya upload dulu gambar flash chessboard-nya. Ini ya. Saya upload, oke. Saya import seperti biasa, OpenCV ya. Terus saya import NumPy. Terus saya import Matplotlib ya. Plotlib. Oke, saya langsung baca saja dalam bentuk grayscale ya. Jadi flat chess itu sama dengan CV2 ya, CV2.imread
Saya namai flat, ini agak sedikit berbeda dengan yang ada di slide, tapi nggak apa-apa. Flat chest gray equal cv2.imread, saya namai flat chest, flat dashboard dot png ya. Oke, seperti ini. Koma 0 ya. Nanti otomatis dia dalam bentuk grayscale ya kalau seperti ini. Oke ya. Nah, setelah itu saya coba tampilkan dulu menggunakan matplotlib ya. plt.imshow. Saya showkan tadi flat chessboard ya. Flat chess gray. Flat chess gray seperti ini ya. Nah, saya coba tampilkan map-nya sama dengan gray. Pas ini flat dan flash. Oke, udah ya tampil. Oke, nah ini yang gray, yang color itu saya bedakan ya, flat. Jadi saya tampilkan yang gray tadi, ini saya tampilkan yang color ya. Yang color itu cv2.imread. Saya panggil flat dashboard lagi. .png ya. Nah, seperti ini nanti saya ubah ke dalam bentuk RGB ya. Ini saya copy, saya paste, saya ubah ke dalam bentuk RGB ya. CV2, CVT color. Yang mau saya ubah flat chest color ini, saya ubah ke dalam bentuk RGB color BGR to RGB seperti ini ya. Oke, ini saya coba tampilkan lagi. Ini saya ganti dengan flat chest color. Map-nya ini saya hilangi. Saya pastikan kedua image-nya sudah berhasil kita ambil. Oke, nanti yang akan kita proses yang ini ya, yang gray ini untuk mendeteksi cornernya menggunakan Harris Corner Detector. Oke, caranya seperti apa? Caranya kita langsung saja di sini saya sel baru saja. Nah, saya membuat sebuah variabel baru, gray misalnya ya. Gray equal np.float32 ya. Nah, ini merupakan flat chest gray yang saya ubah menjadi float 32 karena sebetulnya kalau kita menggunakan Harris Corner Detector itu inputnya harus dalam bentuk variabelnya dalam bentuk float 32. Sebelumnya ini kan dalam bentuk itu ya integer ya, integer isinya 0 sampai 255 seperti itu kan. Ini saya ubah ke dalam bentuk 32, float 32. Jadi flat chest gray ini saya ubah ke dalam bentuk float 32. Terus untuk mendeteksi cornernya itu cukup mudah. Kita definisikan variabel lagi, misalnya ya, DST. Ini DST variabel yang nanti dia berisi lokasi dari cornernya. Itu sama dengan CV2 ya, CV2 dot corner ya, Harris ya, corner Harris. Di dalamnya ini ya, kita tambahkan input image-nya yaitu gray tadi ya, gray. Setelah itu kita tentukan block size-nya. Block size-nya itu 2, artinya adalah dia itu ya, jalannya shifting-nya itu berapa pixel. Kalau kita tentukan 2 berarti dia lompatnya 2 pixel. Terus untuk variabel selanjutnya ini mungkin gini aja. Saya kasih parameternya ditulis saja src sama dengan gray ya, seperti yang di slide kan gini. Terus block size-nya itu sama dengan 2. Nah, block size-nya itu sama dengan 2. Terus K size-nya. Nah, ini K size itu ininya, kotak shifting-nya itu berapa kali berapa. Kalau kita lihat di sini kan dia butuh shifting gitu ya. Yang mau kita shiftingkan itu berapa kali berapa.
Kalau semakin kecil sebetulnya semakin bagus ya untuk mendeteksi sebuah corner, tapi pasti komputasinya akan semakin tinggi. Nah, ini kita tentukan KSS-nya itu 3 saja. Nah, kalau nanti ukuran gambar kita itu besar pikselnya, pasti dia waktu komputasinya akan lebih lama. Tapi ini kita tentukan 3 saja. Dan yang terakhir ini kita ini ya, K sama dengan 0,04. Nah, ini K 0,04 ini sebentar, saya lupa itu dia menunjukkan apa. Ini bisa kita lihat di sini ya. Di dokumentasinya 0,04 itu dia sebentar, CV2 dot corner Haris ya. Kita lihat di dokumentasinya. Kalau lupa tinggal lihat di ininya saja ya. Dokumentasinya. 0,04 itu merepresentasikan nilai apa? Nah, ini yang tadi ya. Ini dia, ini ya, K. K itu adalah Harris detector free parameter in the equation. Free parameter in the equation. Kalau kita lihat di equation-nya tadi, apakah ada parameter K di sini ya? Free parameter. Nah, free parameternya ini nggak ketemu di dokumentasinya. Oke, kita coba lihat di Google ya. Ini, here we can see Harris detector free parameter K. Oke, ini kalau kita lihat lebih detail ya di dalamnya equation yang ada di Harris corner detector itu dia menggunakan matrix gitu ya. Nah, matriksnya itu kalau kita lihat di sini, nah ini ya, determinan ya. Determinannya itu adalah bilangan konstan yang ada di range 0,04 sampai dengan 0,06. Ininya ini. Determinannya ini berada di nilai 0,04 sampai 0,06. Kalau kita lihat di algoritma yang formulanya yang lebih ini ya, lebih umum tadi kan ini ya, di dalam ini EUV ini sama dengan UV. Ini kalau kita representasikan dalam bentuk matriks itu jadinya seperti ini. EUV, UVM, UV. Terus ada R-nya juga di sini. Nah, determinannya ini ya, yang nilainya itu 0,04. Ya, lambda 1 dan lambda 2 adalah eigenvalues of M. Jadi yang di sini ini nilainya itu free parametersnya kalau kita lihat dari sumber yang ada di ini ya, Stack Overflow, dia rentangnya dari 0,04 sampai 0,06 seperti itu ya. Nanti kita coba lihat bedanya. Kalau kita gunakan 0,04 seperti apa, kita gunakan K yang lain seperti apa. Tapi yang di sini sementara kita tentukan 0,04 saja. Ini sebetulnya parameter ya, parameter yang ada di Harris corner detector tadi ya. Oke, kalau sudah, ini kita sudah lakukan ini ya, pembacaan image, terus kita sudah panggil algoritma corner Harris-nya. Selanjutnya ini kita lakukan dilate ya. Ingat kalau kita menggunakan dilate itu kebalikan dari erosion ya, kan ada erosion sama dilation ya. Nah, sebetulnya dilate ini kita gunakan untuk agar cornernya itu semakin jelas terlihat gitu ya.
Jadi dia harus kita lakukan dilation biar nanti cornernya itu lokasinya itu terlihat. Kalau kita nggak lakukan dilation nanti nggak bisa terlihat nanti cornernya. Jadi kita kayak dilate itu kan kebalikannya erode ya. Kalau erosion semakin kita shrink ya, objek itu kita kecilkan. Kalau dilation objek itu kita besarkan. Oke. Nah, setelah kita lakukan dilation, di sini kita panggil flat chest color ya. Nah, sebentar, flat chest ya, flat chest yang color. Nah, flat chest yang color ini kita panggil. Nah, tapi kita ambil flat chest ini yang color itu yang pixelnya itu merupakan pixel yang merepresentasikan corner. Nah, sehingga di sini kita pakai ini ya, pakai square bracket karena flat chest color ini dia juga image ya dalam bentuk numpy array. Tapi kita ambil ya, nah, kita ambil lokasi ya, lokasi yang merupakan cornernya ya. Lokasinya sebenarnya sudah tersimpan di dalam variabel dst ini. Jadi ini dst kita tentukan lebih dari 0,01. Jadi sebetulnya nilai dst itu adalah nilai EUV ini ya. Nilai EUV ini nilai dst-nya. Nah, sebetulnya kita punya threshold ya. Kalau nilainya itu lebih dari 1% ya, lebih dari 1% dari nilai dst rata-rata, maka kita bisa tentukan atau pastikan bahwa itu adalah sebuah corner. Jadi nilainya itu 0,01% ya, 0,01 itu 1%-nya. Kalau nilainya itu 1%-nya dst ya, berarti dia bisa kita bukan rata-rata. Tadi saya bilang rata-rata ya. Kalau nilai dst-nya itu 1%, lebih dari 1%-nya dst, nah, maka dia dst max ya seperti ini ya. Karena nilai dst-nya itu kan itu ya, bisa beda-beda tiap pixel itu. Nah, kalau nilainya itu lebih dari 1%-nya max ya, nah, maka kita tandai pixel itu dengan warna merah. Nah, merah itu kan 255,0,0 ya. Red-nya 255, green blue-nya 0. Nah, terus kita langsung show-kan saja di sini. Nah, jadi ini ibaratnya itu dst ya. Dst itu kan menyimpan nilai EUV-nya ya. Dari tiap pixel itu dia punya nilai EUV. Nah, nilai EUV-nya itu kalau lebih dari 1%-nya max ya, maka kita bisa tentukan bahwa dia adalah corner seperti itu. Nah, ini kita coba show. Sebentar. Ini parameter yang lainnya kita nonkan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perbesar ya. Nah, ini kita bisa lihat ada corner ya. Cornernya di sini. Tapi yang di sini nggak termasuk corner dia ya. Karena kan dia batasnya di sini ya. Nah, di sini ini corner. Kalau kita lihat dia akurat ya, karena semua corner yang ada di dalam chest ini dia terdeteksi. Nah, ini cara kerja dari Harris Corner Detector. Oke, bisa dicoba. Mungkin ada pertanyaan dulu? Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan sebelum saya cek untuk yang di kelas ya. Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan dulu? Atau masih dicoba? Oke, silakan dicoba dulu ya. Dicoba dulu sambil dilihat ya. Kalau ada bagian code mana yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Jadi intinya di ST ini itu ya menyimpan nilai EUV ya, EUV di ini, EUV yang ada di teorinya Harris Corner ya. Nah, itu nilainya kan macam-macam ya. Nilainya itu bermacam-macam. Ya nilainya punya rentang dengan nilai tertentu ya. Kalau nilai EUV-nya ini lebih dari 1% dari nilai EUV maksimal, nah kita bisa anggap ya bahwa pixel itu adalah sebuah corner. Makanya di sini kita
menggunakan square bracket seperti ini ya, yang mana DST-nya itu lebih dari 1% dari DST max ya. Kita tandai dengan warna merah. Bisa? Bisa? Oke, itu salah satu contoh ya di penggunaan Harris Corner. Tapi nanti Anda bisa ganti gambarnya, jangan gambar yang chess ya, gambar yang lain. Mungkin yang gambarnya itu tidak, cornernya itu tidak terlihat dengan jelas. Misalnya gambar apa ya? Kalau Anda coba foto gambar ini ya, gambar papan tulis. Ini kan cornernya di sini ya, cornernya juga di sini. Nah ini coba Anda masukkan ke algoritma Harris Corner Detector, itu dia terdeteksi atau tidak. Nah, kita bisa mainkan parameter yang ada di sini ya. Nah, sebetulnya ini juga parameter yang paling cocok berapa itu ya tergantung dari image yang mau kita deteksi ya. Nah, nanti kalau Anda tertarik untuk mendalami ini, mendalami computer vision, nanti kaitannya dengan object detection, biasanya itu kita gunakan untuk mendeteksi sebuah objek ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke algoritma corner detection yang lain, yaitu algoritma sitomasi ya, sitomasi corner detector. Nah, sebetulnya sitomasi corner detector ini dia sedikit merubah ya, sedikit mengubah algoritma atau equation dari Harris Corner Detector. Yang mana kalau kita lihat ya, kalau sitomasi ini nilai R-nya itu mencari nilai minimum antara lambda 1 dan lambda 2-nya. Oke, sekali lagi Anda nggak perlu bingung dengan ini perhitungannya. Ini kita coba lihat di linknya di sini ya, link yang menjelaskan tentang sitomasi ini. Nah, kalau sitomasi ini diyakini dia bisa mendeteksi dengan lebih akurat ya untuk cornernya. Nah, nah bedanya dia mengubah di nilai R-nya itu dia mencari, kalau yang di Harris Corner dia R-nya itu dicari dengan equation seperti ini ya. Kalau yang di sitomasi R-nya itu dihitung dengan ini, minimum lambda 1, lambda 2. Oke, kita langsung coba saja cara penggunaannya di ini ya, di Python ya, menggunakan OpenCV ini kita menggunakan image yang sama ya, kita menggunakan image yang sama. Nah, ini saya coba bikin baru saja, atau di sini aja deh nggak apa-apa. Di sini saya coba panggil dengan atau eksekusi menggunakan sitomasi ya. Nah, sitomasi ini saya coba menggunakan variabel yang berbeda ya. Yang semula tadi saya menggunakan flat chess ya, flat chess gray. Yang kedua ini yang sitomasi ini saya tambahkan C depannya ya, C flat chess gray. Seperti ini ya. Yang semula tadi flat chess gray gini ya. Ini saya ganti tambahi C depannya. Tapi sama ya, ini saya copy saja biar nggak terlalu lama. Ini saya copy. Saya beri nama yang berbeda tujuannya biar
tidak itu ya tertumpuk gitu ya, gambar asli, gambar yang menggunakan Harris corner sama sitomasi. Oke, ini saya coba showkan dulu. Oke, sebentar. BGR to RGB. Oh, kalau saya panggil ya, ternyata dia, sebentar, saya lihat image originalnya itu apakah berubah ya? Enggak ya, asli masih belum ada merahnya. Cornernya belum terdeteksi. Sebentar. Kok aneh ya, sebentar. Saya coba itu aja, nge-create baru lagi. New notebook aja. Ya. Sorry, di mana? Mana? Sivit. Oh iya, oke, iya, betul. Iya. Soalnya ini kan yang diubah nanti tetap yang ini kan ya. Makanya dia ada cornernya di sini. Makanya saya bikin variabel yang berbeda itu tujuannya biar nggak ketemu. Oke, terima kasih. Oke, kita coba. Oh ya, ini kurang C di sininya ya. Oke, sip. Oke, ya. Setelah itu kita coba gunakan ini ya, yang sitomasi ya. Jadi di sini saya bikin variabel baru namanya C lagi. C ini yang sebelumnya saya menggunakan DST ya. Yang sebelumnya saya menggunakan gray di sini ya, gray. Oke. Jadi di sini saya tambahkan C gray gini aja. C gray sama dengan Civit. Oh, sebentar. Karena kita sudah jadikan gray tadi, jadi nggak perlu ya. Ini kan yang sudah gray ya. Ini sudah punya kita tinggal langsung panggil saja corners gitu ya. Corners, variabel corners itu sama kayak di ST ini sebetulnya. Ya. Nah, corners sama dengan cv2 dot kita panggil good features ya, good features to track ya. Ini merupakan metode yang kita gunakan untuk memanggil formula atau algoritma sitomasi. Ya, sitomasi corner detector. Terus untuk inputnya ini ya, parameternya itu adalah parameter yang kita miliki di sini yaitu C flat chest gray yang gray colornya ya. Terus nah ini ada parameter. Parameter yang pertama ini 64. Nah, 64 ini adalah jumlah maksimal corner yang mau kita deteksi. Jadi ini jumlah maksimalnya. Kenapa 64? Karena kita tahu bahwa sebetulnya corner ini ada 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kalau Anda hitung nanti maksimalnya 64 gitu ya. 7 kali 2, 4, 6, 49 ya, bukan 64 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi kalau lebih banyak juga nggak apa-apa sih. Kalau lebih banyak kan maksimalnya segitu, bisa jadi kurang dari itu. Ya, ini parameternya memang seperti itu. Terus
parameter yang kedua ini ininya ya. 0,01 itu sama kayak ini. Karena agak sedikit berbeda ya antara Shitomasi sama corner Harris ya. Jadi 0,01 itu menunjukkan thresholdnya. Kalau nilainya itu lebih dari 0,01%, 0,01 atau 1% ya, itu nanti kita anggap sebagai corner. Yang terakhir ini block size-nya ya. Block size-nya ini kita ikuti saja 10 karena di dokumentasinya ini default-nya 10. Nah, kita deteksi ya kita ambil yang 10 saja untuk parameter K size-nya ya. K size-nya itu 10. Nah, terus corners-nya ini ya, corners-nya ini kita ubah ke dalam bentuk integer. Integer 0 itu kalau tidak salah, dia itu setara dengan ini ya. int 0 itu dia sama int 32 kalau nggak salah ya. What is numpy method int 0? Nah, ini. Sebentar. Oh, int 64 ya. Kalau kita lihat int 0 itu dia aliasnya dari int 64. Jadi di sini nggak masalah kita tambahkan int 0. Jadi yang corners tadi kita ubah ke dalam bentuk integer 64 bit. Nah, kita nggak tahu. Corners ini sebetulnya kalau waktu dia dieksekusi ya, dia seharusnya bukan integer 64. Nah, ini di sini ketentuannya kita ubah ke dalam bentuk integer 64. Oke, terus kita lakukan looping di sini ya. For i in corners ya. Nah, jadi corners ini dia akan berisi posisi dari corners-nya. Nah, for i in corners ya. Kita lakukan looping, kita ambil x, y sama dengan i.rival. Jadi nanti x, y itu adalah posisi x sama posisi y dari corners-nya. Nah, jadi i itu di dalam corners itu dia semacam kayak itu ya, sebuah array atau vektor gitu ya, vektor. Terus di sini kita pisahkan posisi x sama y-nya. Nah, terus kita bentuk cv2.circle. Nah, cv2.circle itu kita gunakan untuk menggambarkan circle ya. Menggambarkan circle atau lingkaran di dalam sebuah image ya. Yang mau kita gambar tadi kan ini ya, yang ada color-nya ini. Kita mau tambahkan circle ya. Di posisinya adalah posisi x, y yang merupakan corners-nya. Nah, dengan warna apa? Warnanya ini ini size-nya ya, size-nya. Size 3 ini size-nya. Terus untuk warnanya itu kita kasih warna merah juga. Atau kita kasih warna biru ya, yang Shitomasi ini misalnya. Nah, kita kasih warna biru berarti kan 0,255 ya. Nah, setelah itu kita kasih -1. Nah, -1 ini sebentar kita coba eksekusi dulu ya. Nah, cv2.circle ini kita coba lihat dokumentasinya dulu ya. Nah, -1 itu dia ini. Thickness of -1 pixel will fill the circle shape by the specified color. Oh, jadi -1 itu menandakan kalau nanti circle-nya itu ada isinya ya, fill by color-nya. Ya. Jadi kan kalau ini kan tadi dia rectangle ya, kotak gitu ya. Kita kasih isi dengan warna merah, ini kita isi dengan warna biru. Nah, kalau kita lihat, kita perbesar di sini, ya warnanya biru ya. Nah, itu cara kerja dari Shitomasi sama Harris Corner Detector. Nah, ini Anda coba dulu.
nanti dua algoritma sisanya, yaitu fast algorithm for corner detector sama feature matching, itu nanti Anda coba cari bagaimana cara penggunaannya di Python ya, seperti itu. Nah, nanti di project Anda bisa ini ya, Anda mungkin bisa tambahkan tahapan feature descriptor ya. Nah, itu nanti kemungkinan bisa menambah akurasi gitu ya. Menambah akurasi dari algoritma klasifikasi yang Anda pilih. Kalau nggak ditambahkan juga nggak apa-apa ya. Tidak semuanya kalau kita tambahkan tahapan preprocessing itu lebih bagus. Nggak semuanya ya. Tapi kan kalau Anda coba, Anda bisa membandingkan kalau pakai feature detector itu seperti apa, kalau menggunakan filtering itu seperti apa, dan sebagainya. Oke, silakan Anda coba dulu. Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan? Oke, sambil menunggu kalau ada pertanyaan, ini untuk yang ini ya, yang dua algoritma yang lain ini silakan Anda cari bagaimana cara penggunaannya. Dan karena di week setelah UTS ini kita tidak ada kuis kan ya. Jadi untuk tugas ini saya anggap sebagai nilai kuis. Sehingga nanti silakan Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini akan terhitung sebagai nilai kuis. Nanti week ke 11, week 12, 13, 14, kita tidak ada materi, yang ada hanyalah nanti Anda mempresentasikan progres Anda. Tiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil pekerjaannya masing-masing, seperti itu. Oke, mungkin Anda bisa cari ya bagaimana cara penggunaannya. Nanti yang harus Anda lakukan, yang nanti Anda kumpulkan hanyalah ini ya, file notebooknya, sama Anda masukkan image-nya ya. Nama image-nya itu apa ya? Dijadikan satu dalam bentuk zip ya. Nanti itu yang Anda kumpulkan di ULS. Gitu ya. Jadi kalau Anda dapat code dari internet juga nggak masalah ya. Yang penting nanti Anda jelaskan ya bagaimana cara penggunaan library dari fast algorithm sama feature matching ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini karena kita masih ada sisa waktu yang cukup banyak ya, silakan Anda bisa mulai kerjakan sekarang ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa kita diskusikan ya. Yang di Zoom juga silakan ya, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat, nanti saya coba respon ya.
Oke, yang di Zoom mungkin ada pertanyaan? Saya stop share dulu.